Saya pasang ring ke-6. Yang ring ke-6 ini lebih cepat lagi dari yang kemarin. Lebih cepat, memang lebih cepat dan nggak ada sakit. Jadi saya itu punya masalah dengan jantung sekitar tahun berapa ya? Lama kok. Di situ baru ketahuan bahwa saya kena serangan jantung karena ada peningkatan enzim jantung ya di darah. Masuk ICU, 2 malam saya di ICU. Besoknya ada tindakan pasang stent. Itu 2 stent jantung pertama saya. Tahun berikutnya balik lagi ke rumah sakit itu saya. Dicek lagi, terus dia bilang, Bapak serangan jantung lagi. Ada tindakan lagi. Tapi kali ini dari tangan. Saya belum punya pengalaman. Saya pikir dari paha, ya udahlah nggak apa-apa. Ini yang bikin saya agak trauma. Akhirnya pasang 2 lagi. Itu stent ke-3 dan ke-4 saya. Habis tindakan masuk ICU. Masuk ICU, itu pembuluh darah saya tuh pecah semua. Rasa sakit banget. Seminggu saya keluar dari rumah sakit, tangan saya itu masih sakit banget. Pak Bambang itu salah satu pasien favorit saya itu. Saya masih ingat, dia itu datang menemui saya, itu kurang lebih beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan. Dia datang dengan keluhan yang sangat-sangat mengganggu. Pada saat dia jalan, dia merasa sakit dada, sesak napas, dan kemudian berulang-ulang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa melakukan atau menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian ketika saya coba periksa dan saya tanya, saya baru tahu kalau dia itu beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu sudah menjalani prosedur pemeriksaan dan menjalani prosedur pemasangan ring sampai dengan 4 ring waktu itu di rumah sakit yang lalu. Tahun kemarin itu saking sakitnya, saya merasa saya mati di situ. Akhirnya saya masuk ke RSUD. Saya ditangani dokter jantung. Dia bilang gini, Pak, karena tidak ada fasilitas pemasangan ring jantung dan sebagainya, opname di sini untuk distabilkan dulu. Habis itu mungkin tindakannya bukan di rumah sakit ini. Saya kasih ini aja referensi aja, rujukan aja. Teman saya ngomong yang di BSD, Bang, kena serangan jantung. Iya, aku dulu pernah pasang ring jantung di Primaya. Dokternya siapa? Dokter Roni. Oke, aku coba. Artinya saya itu sudah berapa? 3 ya, 1, 2, 3. 3 rumah sakit itu untuk handle urusan jantung ini. Punya pengalaman lah ya itu. Ke Dokter Roni, kemudian dicek Dokter Roni bilang, oh ya ini harus ada tindakan. Yang pertama-tama kita lakukan setelah itu adalah pemeriksaan awal, yaitu namanya treadmill atau pemeriksaan exercise. Jadi dengan hasil pemeriksaan itu kita bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pembuluh darah atau lokasi daripada pemasangan ring Pak Bambang ini. Jadi setelah itu ya kita melihat, kita mencoba memberikan obat-obat awal dulu untuk mengurangi rasa nyeri atau mengurangi keluhan dari Pak Bambang, tapi rasanya itu tidak banyak membantu. Dan kita akhirnya memutuskan bahwa Pak Bambang harus menjalani lagi suatu prosedur pemeriksaan kateterisasi jantung. Pas di meja tindakan itu, Dokter Roni memutuskan untuk lewat tangan. Saya kan trauma ya. Saya sudah membayangkan setelah ini seminggu tangan saya akan nggak berfungsi. Pasti prosesnya sakit, setelah itu pasti tangan saya memar-memar, setelah itu seminggu tangan saya sudah tergeletak aja gini. Udahlah. Waktu proses pemasangan itu kok nggak berasa? Kan saya begini, ya berasa gitu, berasa sedikit, tapi kok nggak seberasa yang sebelumnya. Dari hasil kateterisasi itu kita bisa lihat bahwa ternyata ring atau stent yang dipasang pada Pak Bambang itu ternyata bermasalah. Ada beberapa titik yang ternyata menyempit kembali, ada beberapa titik yang secara awam dikatakan stent itu rusak. Kita juga mendapatkan bahwa di tempat yang lain ada penyumbatan yang baru. Dan nggak ada apa-apa. Pembuluh darah saya nggak pecah, udah selesai. Itu ring kelima.
bulan berikutnya saya pasang ring ke-6. Kata dokter Roni, wah ini mesti diberesin ya Pak. Ya silakan aja, udah. Karena saya sudah yakin, sudah percaya di tangan saya nggak ada masalah. Konsultasi dengan dokter Roni itu menjelaskannya itu sangat apa ya, sangat clear. Jadi sekali lagi merasa nyaman dan nggak sakit sih Mas. Saya sangat appreciate dengan so-called professionalism ya dari tim Primaya. Kami sekeluarga itu mengambil kesimpulan pelayanannya bagus, servisnya bagus, tenaga medisnya bagus, dokternya bagus, dan saya terima kasih Dokter Roni. Ya, Pak Bambang, sehat-sehat ya Pak ya. Semoga tidak jatuh lagi dalam kondisi yang sakit, dan juga moga-moga Bapak ini bisa menginspirasi kepada pasien-pasien atau orang-orang yang lain yang mempunyai masalah sama seperti Bapak, supaya dapat tetap sehat selalu.